Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengulurkan nikmatnya sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke masjid ini, memprioritaskan sholat subuh berjamaah daripada tidur kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan janji yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita segala hal tentang kehidupan. Saya ingin ucapkan terlebih dahulu jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus dan jamaah semuanya yang telah mengundang saya untuk bersilaturahim pada sholat subuh pagi hari ini. Tema kajian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang khusyuk dalam sholat. Apakah mudah ataukah sulit? Dan ini merupakan satu hal yang urgent dalam ibadah kita. Banyak orang yang mempertanyakan dan menanyakan tentang khusyuk tersebut. Ada satu renungan yang bisa kita angkat dari perkataan Abu Darda. Beliau mengatakan, ta'awwazu billahi min khusyu'an nifaq. Qala qila ya Abu Darda wa ma khusyu'un nifaq? Qala anta al-jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'in. Abu Darda mengatakan, berhati-hatilah dengan khusyuknya orang munafik. Kemudian orang-orang bertanya, apa yang dimaksud dengan khusyuknya orang munafik? Abu Darda menjawab, khusyuknya orang munafik itu adalah fisiknya menunduk namun hatinya tidak tunduk. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya khusyuk dalam sholat itu susah, khusyuk dalam sholat itu sulit, bahkan ada juga yang putus asa. Kayaknya gak mungkin lah kita bisa khusyuk, ya. Akhirnya kesan sulit tersebut oleh sebagian orang dimanfaatkan, ya, dengan berbisnis dan mengaku bahwa dapat mengantarkan konsumen dengan khusyuk tersebut. Dalam khusyuk tersebut melalui training, dan training itu cukup mahal, 1,2 juta rupiah per orang. Punya duit nggak? Kalau nggak punya duit nggak bisa khusyuk nanti Pak, ya, karena trainingnya cukup mahal, 1,2 juta per orang. Apakah benar seperti itu? Apakah benar harus sesusah itu kita mendapatkan khusyuk yang kita inginkan dan diperintahkan dalam sholat kita? Kesan daripada sulitnya khusyuk dalam sholat itu karena kesalahpahaman
khusyuk itu adalah sulit karena salah paham. Di mana kesalahannya? Kesalahannya ada pada pemaknaan khusyuk. Di mana masyarakat kita kalau saya tanya apa yang Bapak tahu tentang khusyuk, pasti jawabannya adalah khusyuk itu konsentrasi. Betul atau tidak? Betul. Apa itu khusyuk? Mesti jawabannya khusyuk itu fokus. Itu adalah sumber kesalahan. Itu adalah sumber kesalahan. Karena kesalahan tersebut kemudian kita menjadikan khusyuk itu terasa sulit. Dan penceramah-penceramah pun juga sudah terbawa dengan pemaknaan yang dianut oleh masyarakat, sehingga ketika ada masyarakat yang bertanya, Ustaz, gimana caranya biar khusyuk? Jawabannya adalah kalau kamu ingin khusyuk, maka kamu harus pahami semua bacaan sholat. Bacaan sholat yang mana? Semuanya yang mana? Ada takmirnya, ada takbirnya, ada fatihahnya. Setelah fatihah kita juga baca surat selain al-fatihah, dan semua surat dalam Al-Quran adalah sah untuk dibaca setelah al-fatihah. Ya, jadi kalau umpamanya semua Quran, Bapak bisa pahami semuanya, maka kesannya adalah sulit. Ya, ketika seperti itu maka kesannya adalah sulit. Begitu juga ketika ditanya, Ustaz, gimana caranya agar khusyuk? Jawabannya adalah kamu harus kosongkan pikiran kamu dari segala urusan-urusan dunia. Tidak boleh ada sesuatu kecuali Allah. Kedengarannya benar banget jawaban. Ya, coba saya ingin bertanya, kalau Bapak umpamanya sedang bertengkar dengan istri, kira-kira terbawa nggak dalam sholat? Terbawa. Umpamanya, alhamdulillah, Bapak punya anak Bapak diculik orang. Ketika Bapak sholat, terbawa nggak pikiran? Mesti ya. Bisa kita tinggalkan pikiran-pikiran kita? Bisa kita tinggalkan urusan duniawi kita dalam sholat? Tidak akan bisa. Maka kesannya adalah sulit. Ya, karena seperti itu ajarannya, maka kesannya adalah sulit. Begitu juga ketika ditanya, Ustaz, gimana caranya biar khusyuk? Wah, kalau mau khusyuk, maka sholatnya harus di tempat yang sunyi. Jangan sholat di masjid pinggir jalan ramai. Jangan sholat di masjid pasar ramai. Jangan sholat di tempat masjid yang banyak anak kecilnya ramai. Kalau Jumat juga pengumumannya harap matikan handphone demi kekhusyuan salat kita. Ya, berarti kan ingin sunyi, ingin sepi, begitu ya. Dan itu adalah pemaknaan yang berangkat daripada konsentrasi atau fokus dari khusyuk tersebut. Hal ini yang mengajarkan lebih dalam lagi, kalau mau khusyuk maka bayangkan Anda dalam sholat, Anda berada di atas sirat. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka. Jisrun mamdudun ala zahri jahannam. Jadi kalau Bapak sholat, Bapak harus bayangkan Bapak berada di atas jembatan, bawahnya neraka, Pak. Gimana bisa? Susah banget ya mau sholat. Ya, harus membayangkan ini, membayangkan itu. Masya Allah. Inilah ajaran yang sudah diterima oleh masyarakat tentang khusyuk. Maka kesan masyarakat tentang khusyuk itu menjadi sulit. Ya. Dan pemaknaan khusyuk dengan konsentrasi itu adalah pemaknaan yang salah, sehingga kemudian menimbulkan kesulitan. Saya ingin mengatakan kepada jamaah semuanya bahwasanya khusyuk itu bukanlah hal yang sulit. Khusyuk itu adalah hal yang mudah kalau kita pahami dengan benar. Yang pertama harus kita pahami adalah pendefinisiannya. What is khusyuk? Khusyuk ini bahasa Jawa atau bahasa Arab? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab, Pak, ya. Jadi kita harus cari dulu mana khusyuk dalam bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab silakan buka kamus bahasa Arab yang mana saja. Tentunya minal Arabiyah ilal Arabiyah, yang Arab ke Arab, bukan yang Arab ke Indonesia. Nanti salah terjemah lagi. Ya, yang Arab ke Arab. Kira-kira di mana orang Arab mengartikan kalimat khusyuk?
Konsentrasi itu bahasa Arabnya apa, Pak? Apa? Ada yang tahu konsentrasi bahasa Arabnya apa? At-tarkiz. Coba cari dalam kamus bahasa Arab, adakah al-khusyuk itu diartikan dengan at-tarkiz? Ya, saya jaminkan tidak akan Bapak dapatkan. Tidak ada kamus bahasa Arab yang mengartikan khusyuk itu dengan at-tarkiz ataupun konsentrasi. Nah, di sini saya kutipkan dulu beberapa penafsiran dalam ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-khusyuk oleh Abu Sa'ud ditafsirkan dengan al-khawfu at-tadallulu ay khaifuna minallahi azza wa jalla mutadalliluna lahu mulzimuna absarahum masajidahum. Khusyuk itu adalah rasa takut. Khusyuk itu adalah merendahkan diri. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Syekh Thahir Ibnu Asyur, salah seorang ulama terkemuka dari Suriah, ya, bahwasanya al-khusyuk itu adalah khaufun yujibu ta'zimal mukhawwafa minhu. Khusyuk itu merupakan rasa takut yang menyebabkan seseorang itu mengagungkan sesuatu yang dia menjadikannya sebagai objek rasa takut tersebut. Ya, kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sholata khusyu'un lillahi ta'ala wa khudu'un lahu. Dan khusyuk di situ diartikan dengan ketundukan ataupun al-khudu'. Ya. Jadi ini merupakan penafsiran dari para ulama tafsir tentang khusyuk. Dalam bahasa Arab, khusyuk itu artinya al-khudu' ataupun at-ta'ah. Khusyuk adalah ketundukan dan kepatuhan secara umum. Maka kalimat khusyuk tidak hanya digunakan untuk sholat. Dalam Al-Quran kalimat kha, shin, ain juga digunakan untuk hal-hal yang lain selain sholat. Jadi secara umum itu adalah ketundukan. Wa khasha'atil absar. Apa artinya? Dan pandangan-pandangan waktu itu tertunduk malu. Ya, pandangannya tertunduk, ungkapannya adalah khasha'atil absar. Dan tunduk itu artinya apa? Tunduk itu artinya kesadaran untuk melaksanakan sebuah perintah. Tidak akan disebut tunduk kalau tidak ada perintahnya. Dan kalau ada perintah, walaupun dikerjakan, namun dikerjakan dengan cemberut, atau dikerjakan dengan kesal, atau dikerjakan dengan terpaksa, apakah juga disebut dengan ketundukan? Tentu tidak. Ya, ketundukan itu hanyalah terjadi ketika orang itu memiliki kesadaran akan sebuah perintah untuk dilaksanakan. Sehingga ketika kita pahami khusyuk di dalam bahasa Arab dengan ketundukan, maka khusyuk dalam sholat itu artinya adalah ketundukan dan kepatuhan murni kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah sholat. Apa maknanya? Orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat mendapatkan hatinya senang dengan mengerjakan sholat tersebut. Orang yang khusyuk dalam sholatnya tidak akan pernah merasa keberatan dengan sholat yang dikerjakannya. Orang yang khusyuk dalam sholat akan menjadikan sholat itu sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan, bukan sebagai sebuah beban berat. Subuh-subuh azan Allahu Akbar, matanya masih ngantuk begitu, ya, kasurnya juga masih hangat, tapi dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan dan dia senang meninggalkan kasurnya. Kemudian dia bersuci, berangkat ke Masjid Al-Hakim, ya, dengan perasaan yang senang untuk melaksanakan sholat subuh tersebut. Ini adalah orang yang tunduk dan ini adalah orang yang khusyuk. Maka gambaran senang hati itu bisa kita buktikan dengan beberapa hal. Pertama, orang itu pasti on time.
On time itu artinya apa Pak? Tepat waktu ya, bukan pada waktunya. Tepat waktu, di awal waktu, on time. Saya sangat senang datang ke sini. Kenapa? Karena jamaahnya begitu semangat. Dari sana saya berjalan, wah lihat itu banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah siap untuk melaksanakan sholat subuh. Jalannya cepat-cepat, masya Allah. Ya, ini adalah satu bentuk ketundukan dan kekhusyuan seseorang dalam melaksanakan sholat. Begitu juga ketundukan itu ditunjukkan dengan keseriusan dalam melaksanakan sholat. Pakaiannya tidak sembarangan. Jadi kalau ada orang yang sholat dengan pakaian mungkin ya dia bau belum dicuci, ya pakai sarung buntel-buntel gede gitu, ya sampai cingkrang begitu, pakai kaos oblong aja lagi, kemudian melaksanakan sholat. Kira-kira ini orang yang serius atau main-main? Ya, ini adalah orang yang main-main. Orang yang serius tidak seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang yang beriman, berhiaslah, berdandanlah Anda setiap akan melaksanakan sholat di masjid. Disuruh berhias, disuruh berdandan, bukan sembarangan. Dan ketika orang itu serius, maka dia akan memperhatikan juga tentang pakaiannya. Ya, ini adalah orang yang khusyuk. Jadi dia akan senang dalam melaksanakan perintah sholat itu. Dari awal saya mengatakan khusyuk diartikan konsentrasi adalah awal daripada bencana dan awal daripada kesalahan itu. Saya akan buktikan, ya, tidak sekedar ngomong Pak ya. Pertama dari ayat 238 surat Al-Baqarah. Bisa kita cari, bisa kita buktikan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita melaksanakan sholat tidak sekedar, namun waqumu lillahi qanitin. Ya, bukan sekedar melaksanakan sholat itu bukan sekedar. Kalau Bapak lihat di sana ada ayat fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang yang sholat. Ya, kita sudah mengerti kenapa orang sudah sholat tapi masih juga dimaki-maki. Kenapa orang sudah sholat tapi masih juga diberitakan dengan keburukan-keburukan? Siapa dulu? Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Perintah Allah tidak sekedar sholat, tapi waqumu lillahi qanitin. Qanitin itu artinya apa? Qanitin itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir khashi'in, zalilin, mustakinina baina yadayhi, tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tunduk hatinya bukan tengkoknya. Ya, hatinya bukan tengkoknya. Kemudian yang kedua kita buktikan lagi khusyuk itu bukan konsentrasi, namun khusyuk itu adalah ketundukan hati. Saya yakin setiap orang yang membahas tentang khusyuk mesti mengutip ayat ini. Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Cuma sayangnya mereka berhenti pada ayat itu. Semestinya dilanjutkan ayat 46. Di situ ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa al-khashi'in yang dimaksud. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu akan terasa sangat berat untuk dilaksanakan kecuali oleh mereka yang khusyuk. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang yakin akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi bukan orang yang konsentrasi, orang yang punya keimanan, orang yang punya keyakinan setelah hidup di dunia ini saya akan kembali kepada Allah, dan kalau saya kembali kepada Allah, saya tidak ingin Allah murka dengan saya. Ketika saya kembali kepada Allah, saya ingin Allah senang dengan saya. Gimana caranya? Ya, laksanakan semua perintahnya, kan gitu. Ya, itu adalah ketundukan yang dimaksud dalam kalimat al-khasyi'in. Saya kutipkan juga dari Ibnu Katsir, dan beliau mengutipkan makna-makna khasyi'in dari generasi ke generasi.
Ya, mulai generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, seperti apa kira-kira mereka memahami khusyuk itu? Ya. Yang pertama, Abdullah Ibnu Abbas mengartikan dan memahami khusyin itu adalah al-musaddiqina bima anzalallah. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang percaya dengan ajaran atau wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wa qala Mujahid al-mu'minina haqqan. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang beriman dengan serius. Kemudian Abu Aliyah al-khashi'in al-khaifin. Orang yang khusyuk adalah orang yang takut akan murka Allah. Ibnu Hayyan menafsirkan al-khashi'in al-mutawadhi'in, orang yang merendahkan diri kepada Allah. Kemudian Ad-Dhahhak mengartikan al-khadi'ina li ta'atihi al-khaifina sabwatahu al-musaddiqina bi wa'dihi wa wa'idihi. Ad-Dhahhak menafsirkan dengan mengumpulkan semua makna yang sudah disebut di atas. Ya, pertama orang yang tunduk, ya, dan taat, orang yang takut akan murkanya, orang yang percaya akan ancaman dan janjinya. Ada tersirat konsentrasi di situ? Tidak ada. Ya, nah ini jadi tidak ada pemaknaan konsentrasi dalam kalimat khusyuk. Maka khusyuk dan konsentrasi bukan sejalan. Ya, ini konsentrasi, ini khusyuk. Sehingga ketika orang itu tidak konsentrasi, jangan dibilang gak khusyuk. Ya, orang tidak konsentrasi, yes, tapi bukan berarti dia tidak khusyuk. Ya, karena khusyuk itu bukanlah konsentrasi dan konsentrasi itu bukanlah khusyuk. Ya, dia tidak sejalan sama sekali, bahkan berbeda. Khusyuk ke kanan, konsentrasi ke kiri. Ya. Kemudian, ya, di dalam kamus bahasa Arab juga tidak kita temukan. Selanjutnya, kalau umpamanya dikatakan harus mengosongkan pikiran, ya, tidak ada tuntutan dan tidak ada tuntunan sama sekali. Ya, siapa yang bisa memberikan sepotong ayat atau hadis Nabi yang memerintahkan baik secara langsung atau isyarat agar kita konsentrasi? Ayat atau hadis Nabi yang memerintahkan kita secara langsung atau isyarat untuk konsentrasi. Ya, saya tidak temukan. Maka saya berani mengatakan tidak ada tuntunan dalam syariat untuk konsentrasi, tidak ada tuntutan dalam syariat untuk konsentrasi ketika kita melaksanakan sholat. Justru sebaliknya, yang saya temukan adalah ayat dan hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk membawa masalah-masalah kehidupan kita yang kita anggap berat, yang kita anggap sulit dalam sholat kita. Contohnya ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa artinya itu? Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan minta pertolongan dengan sholat itu apa artinya? Ya, sekedar melaksanakan sholat? Tidak. Adukan masalah-masalah Anda dalam sholat. Nah, itu. Bawa semua urusan Anda yang susah dalam sholat. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Idza hazamahu amrun laja'a ila sholat. Ya, kalau Nabi sedang menghadapi satu permasalahan yang berat, maka beliau melaksanakan sholat. Dalam perang Ahzab ini merupakan peperangan yang sangat berat dalam Islam, Pak. Kenapa? Karena musuhnya berlipat-lipat. Kalau kita sebut sekarang ini tentara multinasional, ya, tentara multinasional gabungan dari seluruh suku Arab yang ada plus Yahudi. Yang dimusuhi satu, Muhammad dan teman-temannya, itu aja. Ya, jenderal mana yang bisa mengatur strategi dalam peperangan seperti itu? Jenderal mana yang bisa mengatur strategi dalam peperangan seperti itu? Mesti pusing, Pak. Tentaranya terlalu banyak.
dan mereka bukan saja banyak, peralatan mereka lebih canggih. Ya, sementara kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit, juga persenjataannya sederhana. Gimana ini? Bukankah ini permasalahan yang berat? Apa yang Nabi lakukan? Marah-marah, ngomel-ngomel, bentak-bentak orang? Ya, tapi beliau melaksanakan sholat sampai bercucuran air matanya, ya, dan beliau terus melaksanakan sholat dan mengadukan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara potongan pengaduannya adalah Allahumma illam tansur hadhil fi'ah lam tu'bad abadan. Duhai Allah, seandainya Engkau tidak menangkan kelompok kecil ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Masya Allah. Seandainya Engkau tidak menangkan kelompok kecil ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Turunlah pertolongan Allah, tanpa peperangan kaum muslimin dimenangkan. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang bisa kita contohkan, bahwasanya permasalahan-permasalahan kita itu kita bawa dalam melaksanakan sholat, dalam pelaksanaan sholat. Selanjutnya saya contohkan lagi dalam pekerjaan sholatnya seorang sahabat yang bernama Huzaifah. Apa kenal Huzaifah? Huzaifah ibn Yaman. Ini seorang sahabat Nabi yang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar, tidak dimiliki oleh Umar, tidak dimiliki oleh Utsman, Ali. Abu Bakar As-Siddiq kan ya, orang yang sangat dipercaya. Tapi sekalipun beliau As-Siddiq, beliau tidak memiliki kelebihannya Huzaifah. Apa kelebihannya Huzaifah? Persaksian seorang Huzaifah sama nilainya dengan persaksian dua orang selain Huzaifah. Ya, gimana itu bisa terjadi? Cerita singkatnya adalah Nabi membeli kuda di kampung dari orang kampung. Ya, sudah deal tawar harga, tapi belum dibayar. Nabi bilang, ayo kita bayar di rumah, uangnya ada di rumah. Berjalanlah Nabi dengan pemilik kuda tersebut. Namun perjalanannya tidak beriringan, pemilik kuda lebih dahulu, Nabi di belakang. Di perjalanan ada sekelompok orang yang melihat kuda ini bagus. Akhirnya mereka tanya, Mas, kudanya dijual nggak? Kata orang itu, dijual. Nabi mengatakan, awalasta qad ibta'tahu li, bukankah kamu sudah menjualnya kepada saya? Kenapa kamu jual lagi? Kata pemilik kuda, tidak, saya nggak pernah menjual kepada kamu. Nabi ulangi lagi, bukankah kamu sudah jual kepada saya? Kenapa kamu jual lagi? Tidak, saya tidak pernah menjualnya kepada kamu. Nabi ulangi lagi, kenapa kamu jual kuda itu padahal kamu sudah menjualnya kepada saya? Akhirnya orang kampung itu mengatakan, mana buktinya? Mana saksinya? Kalau saya sudah menjual kuda ini kepada kamu. Di situ ada Huzaifah. Huzaifah mengatakan, saya saksinya. Nabi tidak mau dipersaksikan secara subjektif. Beliau mengatakan, wahai Huzaifah, kamu kan tidak melihat saya bertransaksi dengan orang ini. Kenapa kamu menyaksikan? Kenapa kamu mau bersaksi untuk saya, padahal kamu tidak ada di tempat waktu itu? Apa kata Huzaifah? Saya berani bersaksi karena engkau tidak pernah berbohong. Nah itu Pak. Ya, saya berani bersaksi karena engkau tidak pernah berbohong. Walaupun saya gak lihat, apa yang kau katakan mesti benar. Saya tidak pernah mendapatkan engkau berbohong. Nah sejak itulah Nabi memberikan satu kelebihan, syahadatu Huzaifah ta'dilu rajulain. Huzaifah bersaksi sama dengan dua orang bersaksi. Sekarang kita lihat kesaksian Huzaifah tentang pelaksanaan sholat. Apa yang beliau ceritakan? Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu malam saya menjadi makmum dalam qiyamul lail bersama Nabi. Faftataha al-Baqarah. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Begitu mendengar surat Al-Baqarah yang dibaca, kesannya adalah wah panjang. Wah panjang. Tapi beliau mengatakan yarka'u 'indal mi'ah. Mungkin Rasulullah tidak baca semuanya. Mungkin Rasulullah akan baca 100 ayat saja dan kemudian ruku.
karena Huzaifah juga hafal. Kemudian sampai yang 100 kok nggak ruku juga, 101, 102, 103. Akhirnya beliau mengatakan lagi dalam hatinya, ya, yusolli biha fi raqatin, mungkin akan ruku di akhir Al-Baqarah. Setelah berakhir Al-Baqarah, sambung lagi dengan surat An-Nisa. Ya, setelah surat An-Nisa sambung lagi dengan Ali Imran. Jadi waktu itu Huzaifah di dalam hatinya mengatakan kapan rukunya nih? Mungkin di sini enggak, mungkin di sini enggak, mungkin di sini enggak. Kira-kira saya tanya Bapak dan Ibu, Huzaifah konsentrasi atau tidak, Pak? Tidak. Kira-kira Huzaifah khusyuk atau tidak? Siapa yang berani mengatakan tidak khusyuk? Saya nggak berani. Saya nggak berani mengatakan Huzaifah tidak khusyuk. Huzaifah tidak konsentrasi, yes. Tapi Huzaifah khusyuk. Di mana kekhusyukannya? Walaupun 5 juz 1 rakaat tetap diikuti. Nggak keluar dia. Coba Bapak imamnya baca 5 juz. Pulang nggak? Pulang. Bukan sholat wajib, Pak. Sholat sunnah. Ya, mau batalkan, mau pulang terserah. Gitu ya, tapi tidak. Beliau tetap ikut, beliau tetap ikuti sholat tersebut. Jadi khusyuk dengan konsentrasi bukan hal yang sejalan. Ya, tidak konsentrasinya, tapi bukan berarti tidak khusyuk. Bapak pernah membaca hadis Nabi yang berbicara tentang Nabi menggendong cucunya saat sholat? Apakah Nabi konsentrasi? Ya tidak. Apakah Nabi khusyuk? Siapa yang berani bilang tidak khusyuk? Ketika beliau sujud, cucunya main kuda-kudaan di pundak. Beliau tidak bangkit. Orang-orang mengira lama banget ini sujudnya. Jangan-jangan Rasulullah meninggal, gitu ya. Jangan-jangan Rasulullah meninggal. Nah, ternyata tidak. Setelah cucunya puas main kuda-kudaan, baru beliau bangkit. Ditanya, kenapa sujudnya lama sekali? Jawabannya sederhana saja, cucu saya main kuda-kuda. Kira-kira konsentrasi? Tidak. Ya, khusyuk? Iya. Ya, dan banyak lagi bukti tentang hal tersebut. Ya. Saya tambahkan lagi dari Al-Quran yang tidak menuntut kita untuk konsentrasi. Saya mengatakan tidak ada tuntutan dalam syariat untuk konsentrasi dalam sholat. Ini dalilnya. Al-Baqarah 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ini adalah sholat yang dilakukan saat perang berkecamuk. Perang berkecamuk artinya lagi tembak-tembakan, Pak. Yang ngumpet, tiarap lagi, angkat lagi. Nah, gitulah. Kalau belum kena ya belum mati. Nah, tapi waktu itu sambil sholat, dia berlari, dia mengendarai kendaraan perang. Ya, tapi dia sholat, bisa konsentrasi di situ. Ini sebetulnya mau perang atau mau sholat? Iya kan? Mungkin kita bertanya mau perang atau mau sholat? Kok sholat sambil lari? Kok sholat sambil mengendarai kendaraan perang? Begitu perintahnya. Allah ingin kita melaksanakan sholat baik di saat damai atau di saat perang. Allah tidak tuntut kita berkonsentrasi. Kalau Allah tuntut kita berkonsentrasi, ayat ini hapuskan. Ya. Apa artinya perintah konsentrasi dengan adanya perintah sholat sambil lari? Bisa digabungkan? Nggak bisa. Ketika Allah perintahkan laksanakan sholat walaupun sambil lari, laksanakan sholat walaupun sambil berkendara, laksanakan sholat walaupun sambil perang. Yang diminta apanya? Ketundukannya. Ya, mau atau tidak melaksanakan, bukan konsentrasinya. Ya, dan ayat ini didahului dengan ayat tentang sholat dalam peperangan, bukan peperangan berkecamuk, tapi dalam peperangan. Bapak sudah tahu kan ya, sholat dalam peperangan nggak seperti sholat kita seperti sekarang kan ya. Ya, sholat dalam peperangan itu jamaahnya terbagi dua. Ya. Ketika imam takbir, jamaah 1-2 takbir.
Tapi setelah takbir jamaah bagian kedua bukan ngadep kiblat, justru membelakangi kiblat untuk menghalangi musuh kalau memang mereka datang. Yang sholat rukuk sujud jamaah pertama saja. Setelah itu bangkit untuk rakaat kedua, jamaah yang pertama ke belakang, jamaah yang kedua masuk. Ada konsentrasi. Sholat mundur maju gantian. Ya. Nah itu. Jadi yang dituntut ketundukannya, lakukan sholat. Ya, tidak dituntut untuk berkonsentrasi. Ya, ini secara singkat kita jelaskan seperti itu. Dan untuk masalah bacaan sholat ini logikanya begini Pak. Perintah khusyuk dalam sholat itu perintah kepada semua orang kan Pak ya? Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu kepada semua muslim mukallaf, pria, wanita, yang pandai, yang bodoh, orang Arab atau non Arab kan ya. Sedangkan memahami bacaan sholat bisa nggak dilakukan oleh semua muslim? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Yang udah ustadz saja saya yakin nggak paham semuanya kan. Yang sudah kiai juga nggak paham semuanya. Ya. Nah itu jadi kalau dituntut untuk paham semuanya ini akan bertentangan. Perintah sholat itu perintah kepada semua orang, perintah khusyuk itu perintah kepada semua orang. Kalau kemudian kita mewajibkan orang memahami semua bacaan sholat dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, maka ini akan bertentangan antara perintah dan pelaksanaannya. Ya, sehingga hal itu tidak ada. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, jam 6 kurang 10 menit. Lanjut. Ya, Lanjut. Enggak apa. Baik, bagaimana ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya? Ya, pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya itu memurnikan niat atau mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Ya, ketika Bapak menginginkan surga, Bapak ikhlas. Ada orang yang mengatakan, oh kalau itu pengen surga itu gak ikhlas. Bisa-bisanya berkata seperti itu. Kalau kita menginginkan surga, lalu kita dikatakan tidak ikhlas, kenapa Allah memotivasi kita dengan surga? Apa artinya Allah memotivasi kita dengan surga? Toh ketika kita menginginkan surga, kita dipersalahkan. Ya. Jadi ikhlas itu adalah motivasi Bapak dalam melaksanakan sholat ini apa? Motivasinya adalah semua yang Allah janjikan, semua yang Allah motivasikan, dan saya percaya dengan janji itu. Seperti yang tadi kita ungkapkan, al-musaddiqina bi wa'dihi wa wa'idihi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum yang kedua, walaupun di sana ada orang yang menjanjikan kalau Bapak sholat subuh berjamaah di Masjidil Hakim, saya kasih mobil Toyota Alphard, namanya. Ada kan yang motivasi? Iya. Tetap saja ikhlas. Ya, karena saya tidak bertujuan untuk mendapatkan mobil Alphard itu. Ya, saya datang ke masjid karena perintah Allah dan tidak ada keinginan lain selain itu. Ketika ada wali kota memberikan saya Toyota Alphard umpamanya karena saya sholat subuh di Masjidil Hakim, ya itu tidak dikatakan kemudian jadi tidak ikhlas atau mengganggu keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang khusyuk itu bersucinya sempurna. Ya, isbagul wudu 'alal makari, bersucinya sempurna. Jangan ecek-ecek. Di tayangan azan salah satu stasiun televisi ada adegan yang kurang pas. Pelaksanaan wudunya tidak pas. Ya, yang di sini itu dipraktekkan orang itu berwudu sampai sini. Ya, sementara wudu yang benar ya sampai siku. Siku itu kan ini siku. Ya, masa wudunya sampai sini. Dan itu ditayangkan di televisi. Saya khawatir masyarakat belajar dari situ. Ya, yang nggak pernah ngaji kan belajar di televisi banyak. Ya, jadi nggak begitu. Kalau kita tunduk ajaran bersucinya sempurna. Ya. Jangan sampai kita asal-asalan dalam bersuci berarti kita tidak tunduk. Yang ketiga, ikuti prosedur dan aturan yang diajarkan Rasulullah dalam melaksanakan sholat. Ya, aturan-aturan yang tidak mukhtalaf fihi, yang muttafaqun alaihi kita laksanakan.
Yang mukhtalaf fihi terserah mau dilaksanakan atau tidak, masing-masing dengan pendapatnya sendiri. Ya, namun aturan-aturan yang tidak ada perbedaan pendapatnya itu kita laksanakan. Kemudian orang yang khusus dalam sholatnya itu serius dan tidak main-main. Bapak tahu perbedaan sholat seorang muslim yang mukmin dan muslim yang munafik? Apa beda pekerjaan sholatnya? Bisa bedakan nggak? Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Muslim yang munafik itu pelaksanaan sholatnya malas-malasan. Malas-malasan itu bisa kita pahami dalam prakteknya, mesti dia mengakhirkan waktu sholat. Sholatnya tujuan dah, ntar gue nyusul. Ya, itu kamu Rasulullah sholat kusala. Yang kedua biraun dan nasa. Kadang-kadang dia rajin juga datang pertama kali kapan? Kalau ada event aja. Kalau ada eventnya biraun dan nasa. Ada menteri datangnya ke masjid sini, pokoknya harus pengen ketemu Pak Menteri duluan, gitu ya, dia datang. Tapi kalau sehari-hari mah enggak, ya sehari-hari ya makanan di rumah lagi, tidak ke masjid. Ya, kemudian yang ketiga, wala yazkuruna Allah illa qalila, dia menginginkan ibadah-ibadah yang minimalis. Apa ibadah minimalis itu? Ya cepat-cepat, gitu ya, bacanya pendek-pendek, rukuk sujudnya buru-buru, sehingga Nabi mengatakan seperti burung gagak yang mematuk makan. Ya, itu sholatnya orang munafik seperti itu. Dan muslim ada munafik, muslim ada mukmin, muslim ada fasik. Ya, kita jangan heran, kok dia muslim begitu juga? Muslim yang mana dulu, Pak? Muslim yang mukmin atau muslim yang munafik? Yang mukmin mesti khusyuk dan dia tidak akan bermain-main dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Yang kelima, merapatkan shaf dalam berjamaah. Rapatkan shaf dalam berjamaah, jangan renggang, ya. Dan rapatnya shaf itu standarnya adalah pundak. Karena Nabi yang sahu manakibana, ya, mestinya imam ini sebelum sholat betul-betul memperhatikan pundak-pundak jamaah. Kalau dulu Nabi sampai dipegang rapetinnya, dipegang gitu ya, pundaknya dipegang, bukan kelingkingnya dipegang, bukan, ya. Dapetin ya pundaknya. Yang sahu mana gibana, menyolek, menyentuh, memegang pundak-pundak kami. Ya. Kemudian yang keenam, selalu melaksanakan dengan berjamaah. Ya, jangan sampai kita selalu mencari alasan untuk tidak berjamaah. Wah, gerimis. Ada kan soal gerimis. Jadi nggak masjid gitu kan. Kemudian berapa lagi gitu ya. Sedikit saja halangan kita jadikan sebagai alasan untuk tidak ke masjid berjamaah. Tapi kalau kerja ada nggak? Wah, hujan nggak kerja. Ada nggak? Nggak ada ya. Biar hujan gede kayak apa juga berangkat juga ya. Biar pun di sana banjir, di sini banjir, tetap aja cari jalan yang nggak banjir mana. Begitu semangat untuk hal tersebut. Tapi kalau sholat samping rumah saja nggak datang. Ya. Kemudian yang ketujuh, meninggalkan beban pikiran saat akan sholat. Tapi bukan berarti mengosongkan pikiran kayak tadi, Pak. Kalau kita sakit perut nih, kebelet begitu ya, belakang, jangan sholat, ke belakang dulu. Kalau kita ngantuk banget, ya ngantuk banget itu kayak apa sih? Lagi jalan pun bisa tidur, Pak. Itu namanya ngantuk banget. Tapi kalau ngantuk doang, ya enggak. Ngantuk banget gitu ya. Lagi makan aja berhenti tidur ya. Kalau ngantuk banget ya, itu yang seperti itu jangan sholat ya. Begitu juga kalau lapar banget dan makanan sudah siap, jangan sholat, makan dulu ya. Nah, di sini saya mengutip hadis Nabi, idza na'isa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Jika seseorang di antara kalian merasakan ngantuk berat, maka tidurlah terlebih dahulu hingga ia dapat mengetahui bacaan sholatnya. Jangan sampai baca Al-Kafirun nggak selesai-selesai.